Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Sari, NPM 2014231004 dengan program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Fakultas Pertanian, angkatan 2020, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai percabangan bersarang. Algoritma percabangan bersarang merupakan bentuk algoritma percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if, di dalamnya terdapat instruksi if lagi. Intinya, algoritma percabangan disebut percabangan bersarang jika di dalam percabangan ada percabangan lagi. Banyak yang menyebut juga dengan sebutan di dalam if ada if lagi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membuat contoh pemrograman dari percabangan bersarang tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat header-nya terlebih dahulu, yaitu kita buat include iostream, kemudian using name space std. Kemudian dari sini kita masuk ke int main, program utamanya, yaitu dimana variabel yang kita gunakan adalah integer dan juga string. Nantinya kita bisa masukkan inputan apa saja yang masuk ke dalam dua variabel ini, karena kita akan membuat terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat program dimana ketika seseorang membeli suatu produk, maka akan ada pilihan di mana orang tersebut akan mendapatkan hadiah jika dia membeli produk tersebut hingga mencapai batas harga yang ditentukan. Jadi nantinya akan ada pilihan, kemudian dalam pilihan itu akan ada pilihan lagi. Jadi di sini pertama kita outputkan awalannya dulu. Misalnya kita buat apakah Anda ingin membeli, misalnya produk yang akan kita tawarkan adalah misalnya donat ini, iya atau tidak. Kemudian setelah cout ini kita buat sein-nya, dimana sein-nya adalah jawaban dari pertanyaan ini bisa kita buat dalam bentuk pilihan pertama, dimana jika kita buat percabangannya, jika pilihan 1 adalah kata-kata ya, maka nantinya akan muncul cout, yaitu harga donat tersebut adalah kita buat misalnya harganya Rp3.500. Kita online, coutkan lagi. Sekarang kita tanyakan kepada pembeli berapa jumlah donat yang ingin dibeli. Kemudian kita sein-kan lagi untuk menjawab pertanyaan dari cout ini, berapa jumlah donat yang ingin Anda beli. Kita bisa buat menjadi pilihan kedua, dimana pilihan kedua ini nantinya akan kita kalikan dengan harga donatnya itu 3.500, dimana perkalian antara pilihan kedua dan 3.500 ini bisa kita masukkan ke dalam total 1, yaitu total 1 sama dengan pilihan 2 dikali 3.500, dimana jika total 1, karena kita di sini akan memberikan hadiah pada pelanggan ini jika dia mencapai batas tertentu, maka jika total 1 ini kurang dari batasnya, misalnya kita buat di sini batasnya adalah 21.000, maka akan keluar outputan lagi, yaitu total pembelian Anda adalah, kita masukkan di sini total 1, inline-kan, kemudian cout lagi. Kita tanyakan kepada pembeli apakah dia ingin menambah jumlah donat yang dibeli. Jika ternyata jika dia menambah hingga 21.000, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka bisa kita tuliskan akan ada hadiah jika Anda melakukan pembelian
minimal 21.000. Kemudian kita inline kan, baru kita tanyakan kembali apakah Anda ingin menambah jumlah pembelian donat Anda. Seperti yang di atas, kita beri pilihan ya atau tidak. Kemudian kita sein-kan, yaitu sein pilihan ketiga, dimana jika pilihan ketiga adalah ya, maka kita akan tanyakan kembali kepada pelanggan berapa jumlah donat yang ingin Anda tambahkan. Kemudian kita sein-kan, yaitu pilihan 4 yang berisikan jumlah donat yang kita beli, yang kita tambahkan, dimana pilihan 4 ini akan kita kalikan dengan 3.500, dan bakalan ini akan kita masukkan ke dalam total 2, yang artinya total 2 adalah jumlah donat yang ditambahkan tersebut dikalikan 3.500, dan kita buat lagi total ketiganya, yaitu total 2 atau total harga dari donat yang ditambahkan dengan total 1 atau total harga dari donat yang pertama kali dibeli. Kemudian dari total 3 ini kita bisa buat si outan lagi, dimana karena dia telah menambahkan jumlah donatnya, maka otomatis pembeliannya akan minimal 21.000. Jadi kita bisa buat di sini total pembelian Anda sama dengan, kita masukkan total 3, kita inline-kan, kemudian karena dia telah mencapai 21.000, maka kita bisa buat si out lagi, yaitu selamat Anda mendapatkan hadiahnya. Misalnya kita buat voucher diskon 50%. Selamat Anda mendapatkan voucher diskon 50%. Kemudian kita inline-kan, kemudian kita bisa buat si out lagi sebagai kata penutup, yaitu terima kasih telah berbelanja, silakan datang kembali. Jadi setelah kita membuat pilihan if, maka kita bisa buat pilihan yang kedua, yaitu else, dimana pilihan kedua dari apakah Anda ingin menambah jumlah pembelian donat, maka pilihan keduanya adalah pelanggannya tidak ingin menambah jumlah pembelian donat. Nah, kita bisa buat si out di sini adalah kita langsung si out-kan total pembeliannya. Total pembelian Anda sama dengan, kita masukkan total pembeliannya, yaitu pada total 1, kemudian kita inline-kan, kemudian kita si out-kan lagi. Karena dia tidak menambahkan jumlah, maka otomatis dia tidak mendapatkan bonus atau tidak mendapatkan voucher diskon. Nah, kita bisa langsung men-si out-kan lagi, yaitu terima kasih telah berbelanja, silakan datang kembali. Setelah kita membuat else pada if yang 3, kita bisa membuat else dari if yang kedua, yaitu dimana total belanjaannya itu lebih dari 21.000. Maka kita bisa buat else si out, yaitu seperti biasa kita si out-kan total pembelian Anda sama dengan kita masukkan total pembeliannya, yaitu pada total 1, kemudian kita inline-kan, kemudian kita si out lagi. Karena dia berbelanja lebih dari 21.000, maka dia akan mendapatkan voucher diskon sebesar 50%.
Nah, kita di sini akan see out, selamat Anda mendapatkan voucher diskon 50%. Kemudian kita see outkan lagi kata-kata penutupnya, yaitu terima kasih telah berbelanja, silahkan datang kembali. Kemudian setelah dari sini kita bisa membuat else untuk if yang pertama, di mana penawaran apakah pelanggan tersebut ingin beli donat atau tidak. Karena dia else, maka otomatis pilihannya adalah dia tidak ingin beli donat. Maka kita bisa langsung see out-kan, yaitu terima kasih. Karena dia tidak berbelanja, maka kita bisa langsung tuliskan silahkan datang kembali. End line. Kemudian dari sini kita berikan kurung kawal untuk menutup dari program utamanya. Sebelum mengcompile, kita harus memastikan bahwa sein atau inputan telah kita masukkan ke dalam variabel, masing-masing variabel, agar nantinya bisa terbaca. Misalnya di sini pilihan 1 itu berupa kata-kata inputannya, maka masuk ke dalam string. Kemudian kita lihat lagi total 1 itu masuk ke dalam integer. Kemudian pilihan 2 juga berupa angka, pilihan 2. Kemudian pilihan 3 ini berisi kata-kata ya atau tidak, maka kita masuk ke string. Pilihan 3, pil 3. Kemudian pil 4 ini berupa angka, isinya nantinya jadi pil 4. Kemudian total 2 dan total 3 otomatis berisi angka, karena dia perkalian juga penjumlahan. Total 2, total 3. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada. Sepertinya sudah tidak ada, maka kita bisa akhiri dengan tanda titik koma, kemudian titik koma lagi. Kemudian kita bisa memastikan apakah kira-kira ada yang salah lagi, maka kita bisa compile terlebih dahulu. Kita save di sini percabangan bersarang 2. Setelah kita compile dan hasilnya tidak ada error, maka kita bisa langsung jalankan. Apakah ingin beli donat ini? Misalkan saya ingin membeli donat ini, ya. Harga donat adalah 3.500. Jumlah donat yang ingin dibeli, misalkan saya ingin langsung membeli 6 buah. Total pembelian adalah 21.000 dan saya mendapatkan voucher. Ini sesuai ya, karena apabila dia 21.000 ke atas, maka dia mendapatkan diskon. Terima kasih telah berbelanja, silakan datang kembali. Kemudian ingin buat dimana output akhirnya hanyalah di bagian total pembelian saja. Nah, kita bisa tambahkan di sini, yaitu namanya include stdlibh. Stdlibh. Kemudian kita tambahkan, kita akan panggil sistemnya, yaitu sistem tersebut bernama sistem CLS. Jadi di output terakhirnya adalah total pembelian dan juga bagian kata-kata penutup. Jadi di sini kita bisa copy sistem CLS ini dan kita bisa tambahkan di bagian sini juga, karena di sini adalah inputan akhirnya yaitu total pembelian dan penutup. Juga di bagian sini juga bisa. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan sistem CLS. Kemudian saya juga ingin memperbaiki di bagian setelah apakah ingin beli donat ini, ya. Kemudian di sini saya ingin tambahkan cout end line, karena tadi tampilannya terlalu berdempetan. Kemudian mungkin saya bisa tambahkan di sini juga cout end line. Nanti kita cek apakah sudah tepat. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan di sini cout end line juga, untuk memberikan spasi atau enter ya istilahnya. Tadi di bagian sini saya ingin menambahkan spasi karena agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita bisa coba compile lagi. Jika ini sudah sesuai, ya. Harga donat tersebut 3.500, jumlah donat yang ingin dibeli misalnya 3. Oke, benar ya, 10.500. Kemudian misalnya tidak. Total pembelian 10.500, terima kasih telah berbelanja.
Jadi program yang kita buat berhasil dan sesuai dengan keinginan kita. Saya akhiri video pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Kepada semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.